Rizik reaktif COVID-19 takut Tuhan, Rizik takut buzzer. Dokter dari Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI, Dr. Hadiki, hadir sebagai saksi dalam persidangan penyebaran berita bohong atau hoax kasus swab tes Habib Rizik Syihab. Dalam persidangan, Hadiki mengatakan hasil tes usap antigen Habib Rizik reaktif COVID-19. Hadiki menyebut ia mendapatkan perintah dari MERSI untuk melakukan tes cepat antigen kepada Rizik Syihab pada 20 November 2020 lalu. Dia melanjutkan setelah hasil tes cepat antigen diketahui, kemudian disampaikan kepada Habib Rizik. Menurut pengakuan saksi, Habib Rizik mengungkapkan kesediaannya untuk mengikuti prosedur protokol kesehatan. Menurut pengakuan saksi, Habib Rizik mengungkapkan kesediaannya untuk mengikuti prosedur protokol kesehatan yang ada lantaran hasil reaktif COVID-19 itu. Setelah pemeriksaan itu, kata Hadiki, Habib Rizik dibawa ke Rumah Sakit Umi Bogor sebagai rujukan COVID-19 untuk pemeriksaan lebih lanjut. Rumah Sakit Umi dipilih karena lokasinya yang cukup dekat dengan kediaman terdakwa di Sentul. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan Habib Rizik dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum terkait kasus tes usap Rumah Sakit Umi. Setelah saksi tampil di sidang ini, Habib Rizik Syihab buka-bukaan soal surat yang dia buat untuk tidak membuka hasil tes corona COVID-19 miliknya ke khalayak umum. Habib Rizik menyebut tidak boleh ada yang membuka data tanpa seizinnya. Jadi tidak boleh ada yang buka hasil pemeriksaan saya kecuali seizin saya. Jadi tidak boleh ada yang buka hasil pemeriksaan saya kecuali seizin saya. Kalau izin saya silahkan untuk dibuka dan disampaikan Dr. Sarbini saya dilindungi UU Kesehatan dan UU Kedokteran bahwa saya menjaga, ujarnya. Habib Rizik juga menyebut tidak ingin data tersebut dipolitisasi dan disinilah keluar kalimat takut buzzer itu sendiri. Kenapa saya menjaga? Karena saya tidak mau data-data saya dipolitisir oleh siapapun. Sebetulnya kalau pihak luar datang baik-baik, nanya baik-baik saya berikan. Tapi kalau kemudian diteror dengan buzzer-buzzer, buzzer dikerahkan, itu dikatakan Habib Rizik sudah mampus, sudah kronis, sudah kritis, sudah koma, Habib Rizik ini tinggal nunggu matinya. Ini apa? Ucapnya. Mencerna ketakutan Rizik akan dipolitisasi yang berujung pada teror buzzer ini aneh. Karena terus masalahnya apa? Apa masalah terbesar Rizik dari ucapan buzzer-buzzer itu? Bukankah selama ini Rizik dengan bangga dan nyaman hidupnya akan dicaci? Untuk itulah dia terus memaki, bukan? Kenapa seolah kalimat-kalimat buzzer yang dia ucapkan dalam sidang menjadi ketakutan sendiri olehnya? Apakah dia takut mati karena doa-doa dari para pengikut buzzer? Karena Rizik mengimani COVID benar-benar akan membuatnya mati, sehingga karena dia percaya akan doa buruk itu dapat terkabul, maka dia takut buzzer mengerahkan kemampuannya untuk mendoakan Rizik mati. Pada dasarnya, ketika Rizik sudah berada di Rumah Sakit Umi, bukankah wartawan sudah memberitakan kedatangannya? Bahkan saat dia pergi dari pintu belakang juga, dari kejadian di hari Rizik kabur lewat pintu belakang itu, bukankah buzzer sudah mengetahui bahwa Rizik pasti reaktif COVID? Bukankah detik itu juga narasi-narasi yang ditakutkan Rizik dalam ucapannya sudah terjadi riuh di media sosial mendoakan Rizik mampus, sudah kronis, sudah kritis, sudah koma, dan menunggu mati? Kekhawatiran Rizik tentu saja mengada-ngada. Sejak kapan Rizik takut buzzer? Itu pertanyaan paling fundamental. Karena apa? Polisi saja dia lawan, agama lain saja dia hina, budaya daerah saja dia injak-injak. Kenapa untuk sekelas Rizik dia takut akan buzzer? Maka logika yang paling memungkinkan saat ini adalah mungkin Rizik memang sudah tua. Dengan usia yang bertambah, ditambah dia seolah seperti benar-benar sebatang kara dalam 7 juta kasus yang sedang memvonisnya. Pasti secara mental Rizik shock. Sidangnya belum usai dan Rizik terus didakwa dengan kasus berlapis. Jumlah waktu Rizik di penjara bukannya berkurang, justru terus bertambah. Bahkan ada yang menganalisa bisa saat Jokowi usai atau 5 tahun setelah presiden baru pun Rizik belum kelar dari penjara. Karena itu dalam sidang kali ini dia tak bermain cantik.
Ucapannya terkesan sembarangan dan tanpa perhitungan yang matang. Tidak ada bola liar yang membuat kesan dia baik, justru malah bikin mempertontonkan kelucuan pola pikir Rizik itu sendiri. Mungkin benar dia takut buzzer, karena dia takut mati akan COVID. Takut doa buruk netizen kita, begitulah kura-kura. Jual ayat-bayat masih dilakoni pendukung Rizik. Tolak Salati Bima Arya saat meninggal. Ada-ada saja pendukung Rizik ini. Sebenarnya konteks artikel kali ini remeh-temeh, namun penting untuk kita bahas. Bermula dari Bima Arya yang baru-baru ini dalam persidangan PN Jaktim menyebutkan Rizik Syihab berbohong. Sebagai akibatnya, akun media sosial Twitter Bima Arya pun segera diserbu oleh para pendukung Rizik yang merasa tak terima panutannya dituding pembohong. Sebuah cuitan kecil di sosial media menjadi sorotan lantaran menyatakan berjanji tak akan mensalatkan Bima Arya ketika meninggal dunia. Saya dan kawan-kawan janji, saya gak mau nyolatin antum bila antum dipanggil Sang Khalik. Tulis akun Damai Lubis dikutip pada Sabtu 17 April 2021 via Twitter. Bahwasanya ini pernyataan dari satu orang itu memang benar. Hal ini tidak penting juga bisa disebut benar. Namun soal masalah solati orang yang meninggal ini terasa janggal bila kita tidak ikut berkomentar. Pasalnya, satu orang yang baru-baru mencuitkan ini serasa mengulangi kejadian Pilkada 2017 silam, di mana ada kasus yang benar-benar serupa dan tidak dilakoni oleh seorang saja, bahkan hampir beberapa masjid melakoni itu. Spanduk dipasang besar-besaran, bahkan benar-benar dilakukan ketika ada salah seorang nenek tua yang meninggal, hanya karena mendukung Ahok beliau tidak dimandikan dan disolatkan. Kejam sekali bukan? Agama yang harusnya terhubung antara sang pencipta dengan keimanan individu pada akhiratnya nanti bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan yang hanya membicarakan soal duniawi. Sebelumnya karena Pilkada pilih Ahok, kali ini karena Bima Arya tak dukung Rizik. Beginikah cara pendukung Rizik mempunyai jalan pikir? Karena dengan jalan pikir seperti itu, mereka jelas-jelas mempertontonkan kesesatan yang nyata dan kita iyakan. Polisi tidak bisa bertindak dan menghukum kesesatan itu sendiri. Apakah Rizik adalah Tuhan yang harus disembah? Apakah Rizik karena menyandang gelar Habib lantas dia adalah seorang nabi? Apakah Rizik seagung itu sampai pengikutnya sangat fanatik melebihi fanatiknya dari Tuhan itu sendiri? Dia menyembah siapa? Bersujud pada siapa? Menghadap kiblat apa? Apakah pengikut Rizik benar-benar menyembah Rizik? Bersujud di kaki Rizik? Menghadap rumah Rizik sebagai patokan dia sholat. Dia mengurus duniawi yang benar-benar duniawi dari akhirat itu sendiri. Pengikut Rizik ini sudah sesat. Siapa yang menyesatkan mereka? Tak lain tak bukan adalah ustadznya itu sendiri. Lantas, apakah dengan kesesatan ini kita hanya perlu diam dan tak bersuara? Menonton dan menikmati sajian cuitan kecil yang mungkin dianggap remeh sekarang ini? Menonton dan menikmati sajian cuitan kecil yang mungkin dianggap remeh sekarang. Tapi saat pilkada atau pilpres nanti tiba, spanduk ayat mayat itu akan terpampang lebar menjuntai di seluruh pelosok negeri. Misal, tidak memilih Anies kalian kafir, murtad dari agama, tak akan kami solati kalau meninggal nanti. Begitu cara mainnya, dibiarkan dinikmati. Itulah mengapa kita perlu mengkritisi hukum di negara kita soal tumpang tindih beragama. Dan kebebasan yang terlalu bebas dalam beragama dan kewenangan mereka akan mayoritas di atas hukum yang berlaku. Sesat harus bisa berani lantang dibilang sesat. Bukan karena dia sesat namun karena punya pengikut banyak jadi hukum tunduk dan takut menangkap hanya karena mereka lebih banyak. Negara ini tunduk sama preman jalanan atau sama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Negara ini tunduk sama preman jalanan atau sama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Mau sampai kapan agama dijadikan komoditas dalam berpolitik sehingga kesesatan itu terus dibiarkan? Agama mayoritas dijunjung tinggi. Ketika pemuka agama mayoritas menghina minoritas dibiarkan begitu saja, lantas semua berbanding terbalik ketika minoritas berlaku yang sama.
Bahkan yang sesama muslim sendiri pun ketika berbeda pilihan politik langsung auto kafir dan murtad hingga cicik dimandikan saat meninggal. Mau sampai kapan Rizik dibiarkan punya toa? Mau sampai kapan Rizik dan seluruh kelompoknya dibiarkan tampil di media? Diberikan panggung besar untuk terus menggait massa? Mau sampai bangsa ini perang antar sesama bangsa sendiri? Mau sampai negara kita benar-benar pecah hanya karena perang di antara agama itu sendiri? Mau sampai negara kita benar-benar pecah hanya karena perang di antara agama itu sendiri? Memalukan sekali bangsa ini ketika agama bukan dijadikan tolak ukur keimanan pribadi kepada Tuhan, melainkan kepada politik dan urusan duniawi lainnya. Satu cerita sepele yang menjadi penting dibahas karena dampaknya adalah masa depan. Begitulah kura-kura.